(1922) Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Fadil Hikmat. Kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang dikritik cuma Jokowi dan kebijakan politiknya, tapi 2 bulan 3 bulan ini yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Bisa dibayangkan, private jet yang tidak lolos macam-macam, misalnya dia sering ke Solo, itu kan foto-foto eksklusif Bang. Rakyat biasa seperti saya, cuma dosen dan petani, nggak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eksklusif. Itu pasti bocor dan netes dari dalam. Itu nggak gampang. Belakangan juga ramai di X. Kebetulan saya juga belajar X tahun ini Bang. Mualaf di X saya, di Twitter. Orang ramai bicara tentang akun Fufu Fafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufu Fafa itu tuduhannya ke siapa. Dikaitkan dengan salah satu wakil presiden terpilih di negara ini. Sekalipun sudah dibantah. Tapi para pegiat netizen itu mengasosiasi ke salah satu nama. Dan isinya, Masya Allah itu. Prabowo dihabisin, dikritik. Para artis, PKS, semua kelompok-kelompok kritis saat itu dihabisin Bang. Sahabat, sederet pembuktian yang dilakukan oleh para pakar dan juga para tokoh soal Kaisang dan juga Gibran ini sangat sulit ditepis dengan alasan yang sudah terbaca dan juga sama sekali tidak masuk di akal. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Dugaan gratifikasi itu tentu bukan pada subjek Kaisang secara individu. Karena kalau Kaisang secara individu, 1 dia adalah pengusaha, 2 dia adalah ketua umum partai. Tidak ada aspek penyelenggara negara di sana. Tapi relasi keluarga itu yang membuat penting bagi KPK mendalami dugaan gratifikasi tersebut. Ya, keinginan Kaisang agar suatu saat nanti Kaisang tidak tersandra oleh kasus private jet itu, maka menjelaskan kepada KPK, mengklarifikasi kepada KPK menjadi sebuah keniscayaan, keharusan ataupun kebutuhan. Ya, tetapi memang kalau kita lihat kaji secara mendalam, kalau secara hukum ya akan beda lagi. Kita tidak tahu gitu. Kalau KPK-nya berani ya akan mengusut, kalau KPK-nya tidak berani ya hanya hilang persoalannya sebatas dengan klarifikasi tersebut. Nah, adapun berbagai upaya pembelaan ini dicoba dan juga dilakukan oleh barisan pembela Jokowi, seperti bagaimana menghadang terhadap isu yang sangat panas soal Fufu Fafa, bagaimana tentang jet pribadinya yang digunakan oleh Kaisang, sampai dengan dugaan pencucian uang. Nah, berbagai upaya untuk pembelaan ini dikerahkan secara maksimal, tapi semuanya sangat mudah dipatahkan dan malah ini menjadi bahan olok-olokan.
Nah, pertanyaan bagaimana sekarang tentang kondisi Pak Jokowi itu sendiri pada saat ini? Sepertinya secara kebatinan dia tidak akan bisa tidur secara lelap, secara nyenyak. Ketika kisruh panas ini yang terjadi di hari-hari terakhir, berbagai seruan keras yang datang dari civil society, masyarakat, mahasiswa, dan juga para tokoh-tokoh besar di Republik ini yang mengkritik secara terbuka kepada keluarganya sekarang ini. Nah, berbagai pengamat politik acap kali menyampaikan bahwa perkembangan keluarga Jokowi yang diawali dicitrakan sebagai seorang yang sederhana, karena pengaruh Jokowi yang sangat luar biasa dan sangat kuat ini membuat anak-anaknya ini sudah tidak tahan barangkali dengan citra kesederhanaannya. Nah, karena dalam kasat mata, di depan mata kita ini terus disuguhi bagaimana kekuasaan yang luar biasa, seakan kekuasaan ini bisa ditukar tambahkan dengan berbagai jaringan untuk bagaimana mengakses bisnis untuk anak-anaknya. Nah, dalam kurun waktu 2 minggu ini, kita ini sedang disuguhkan dengan berbagai tayangan-tayangan bahwa kekayaan anak-anak Jokowi ini berlipat-lipat. Yang artinya bahwa bagaimana kesederhanaan itu bisa diwujudkan ketika tingkah laku dan juga perilaku sehari-hari bukan menjadi kebiasaannya. Ini yang menjadikan satu beban yang kontradiktif. Nyaris hal ini sangat berlawanan dengan kenyataan yang ada, yang dicitrakan oleh Jokowi. Karena semua pencitraan itu seketika itu karam oleh anak-anaknya, seperti bagaimana kita menyaksikan tentang sekarang masih hangat jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang, dan juga bagaimana kasus Fufu Papa, yang mana masyarakat ini bisa membuktikan semuanya melalui berbagai media yang jelas sangat terukur. Nah, sahabat, dalam waktu dekat ini semoga pemerintah tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat orang banyak, dan tidak melakukan kontroversi atau yang berpotensi menimbulkan gejolak secara massal di masyarakat, yang tentunya akan merugikan masyarakat luas. Maka bagaimana stabilitas politik, stabilitas ekonomi, keamanan dan ketertiban ini yang benar-benar harus terjaga sampai pemerintahan selanjutnya bisa terbentuk, atau bagaimana ketika nanti Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober mendatang ini. Karena setelah itu, sahabat, tidak selesai. Kita masih dihadapkan secara langsung menghadapi pemilihan pilkada serentak pada bulan November di tahun yang sama. Maka sekecil apapun segera selesaikan. Jangan menjadi sebuah persoalan yang akan membesar. Oleh karena itu, baik TNI ataupun Polri ini harus menjaga betul tentang stabilitas. Mari kita sama-sama untuk mendukung penuh bagaimana transisi pemerintahan ini bisa berjalan secara lancar. Tidak ada gangguan keamanan saat pemerintahan Jokowi mengestafetkan atau dilanjutkan kepada Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto bisa berjalan lancar, aman, dan juga kondusif. Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan
bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap undang-undang dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 bersama dengan semua unsur dari rakyat Indonesia. Saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.